Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk memahami apa yang kita pelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan keberkahan kepada kita tentunya, dan bisa menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan dari ensiklopedia larangan dalam syariat, ya. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yaitu berkaitan dengan larangan mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, jadi ya di zaman ini ya orang banyak sekali ya mengeluarkan perkataan, statement ya atau tulisan yang dimana di sana ternyata mengandung celaan atau pelecehan ya terhadap para sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam, di mana para sahabat itu adalah sosok-sosok ya yang digembleng langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seolah ketika orang ya melecehkan sahabat, maka secara tidak langsung dia juga melecehkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ya, para sahabat adalah ya teman seperjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membantu Nabi SAW dalam berdakwah. Jadi apabila kita melakukan pelecehan, kita melakukan celaan kepada para sahabat, maka kita juga hakikatnya melakukan celaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah para pejuang yang turut membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Alaihi Wasallam ya telah mempersaksikan bahwasanya para sahabat ya tiga generasi utama di dalam Islam, para sahabat ya, tabi'in dan tabi'in tabi'in adalah generasi terbaik, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa khairun nasi qarni, tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah generasiku. Kemudian generasi berikutnya. Kemudian generasi berikutnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini persaksian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya generasi sahabat adalah generasi terbaik. Ya. Dan apabila seseorang itu jatuh, ya, ternyata mencela, melecehkan para sahabat, berarti dia telah melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mempersaksikan bahwasanya para sahabat adalah generasi terbaik, kata Nabi SAW. Ya, maka ketika seseorang melakukan pelecehan kepada para sahabat, melakukan perendahan baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tulisan, dan disinyalir di sana terdapat pelecehan, maka hakikatnya dia juga melakukan pelecehan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya para sahabat itu termasuk tiga kurun terbaik ya, yang dipersaksikan oleh Nabi SAW, sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in ya. Nah, para sahabat ini, para jemaah sekalian ya, generasi sahabat adalah mereka yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Nabi SAW dan beriman kepada risalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat ya, disebutkan oleh para ahli sejarah ya, periode sahabat ini mencakup ya ketika risalah Nabi SAW mulai menerima risalah ya, Nabi SAW ketika mulai menerima risalah ya, diperkirakan itu antara tahun 610 sampai 632 Masehi ya. Itu generasi sahabat yaitu 610 sampai 632 Masehi ya, kurang lebih eh, apa namanya 22 tahun ya, kurang lebih 22 tahun. Nah, setelah generasi sahabat ya, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya sahabat itu adalah orang ya, yang hidup di masa Nabi SAW, bertemu Nabi SAW ya, dan dia beriman kepada risalahnya Nabi SAW. Kemudian ada generasi setelahnya ya, yaitu generasi tabi'in, disebutkan oleh ahli sejarah ya, rentang waktunya yaitu 632 sampai 750 Masehi ya. Kapan dimulainya generasi tabi'in? Yaitu setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia masuk generasi kedua dari Islam. Jadi tabi'in ini tidak berinteraksi dengan Nabi SAW, tidak lagi berinteraksi dengan Nabi SAW, akan tetapi mereka berguru kepada sahabat ya. Apakah dia anaknya para sahabat, cucunya sahabat, begitu. Maka dia masuk dalam generasi tabi'in. Ya. Nah, jadi rentang waktu untuk tabi'in ini diperkirakan itu awal abad ke-7 Masehi hingga pertengahan abad ke-8 Masehi begitu. Namun untuk tanggal pastinya tentu para ahli sejarawan dan ahli hadis juga berbeda pendapat berkaitan dengan tanggal pastinya begitu. Dan di antara generasi tabi'in yang populer ya, yang kita mungkin sering membaca dan mendengar nama mereka, misalnya Hasan Al-Basri begitu ya, kemudian Sa'id bin Musayyib dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian generasi ketiga ya. Generasi ketiga ini generasi tabi'in, yaitu mereka yang generasi ketiga ya, dan hidup setelah masa tabi'in ya, dan mereka berguru kepada para tabi'in ya, mereka belajar dari para tabi'in ya, tabi'in. Nah, diperkirakan ya rentang waktu mereka ini yaitu apa, dari pertengahan abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-9 Masehi, atau sekitar tahun 750 ya sampai 850 Masehi ya. Adapun berkaitan dengan tanggal tentu banyak variasi ya. Para ulama, para sejarawan, para ahli hadis tentunya berbeda pendapat dalam masalah ini. Nah, di antara ya tokoh tabi'in ya, yang terkenal ya, bahkan sering kita ambil pendapat mereka ini, yaitu imam empat mazhab ya, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad. Mereka termasuk ke dalam kelompok tabi'in ya, yang berguru langsung kepada tabi'in dan berinteraksi langsung kepada tabi'in. Nah, Nah, jemaah sekalian, jadi ya itu adalah tiga generasi terbaik yang ada di dalam Islam, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi sahabat ya, dia hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Nabi SAW dan beriman kepada risalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabi'in adalah tidak bertemu dengan Nabi SAW, akan tetapi bertemu dengan para sahabat. Adapun tabi'in, dia bertemu dengan tabi'in. Dia bertemu dengan tabi'in. Nah,
Adapun berkaitan dengan tanggal ya, tentu banyak variasi ya. Para ulama sejarah ya ahli hadis tentu berbeda pendapat di dalam menentukan tanggal pasti berkaitan dengan kapan dimulai fase misalnya fase tabi'in, kapan berakhirnya fase tabi'in. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan tanggal begitu. Nah, mungkin kita timbul pertanyaan, misalnya Najasyi, ya, Raja Najasyi, di mana beliau ya rahimahullah beliau radhiyallahu anhu ya beriman kepada risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak bertemu dengan Nabi SAW. Beliau hidup di zaman Nabi SAW, namun tidak bertemu dengan Nabi SAW. Bahkan telah sampai ya hadis kepada kita bahwasanya ketika Najasyi itu wafat, Nabi SAW mengajak para sahabat untuk melakukan sholat gaib, melakukan sholat gaib, karena Najasyi telah meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya Najasyi ini termasuk orang yang memeluk Islam begitu. Ini bisa dilihat dari praktek Nabi SAW ketika mendapati berita akan wafatnya Najasyi. Nah, apakah Najasyi ini hidup di masa Nabi SAW dan tidak bertemu dengan Nabi SAW? Apakah beliau ini termasuk sahabat atau termasuk tabi'in? Ya, jadi Najasyi ya bisa dikatakan juga sahabat, bisa dikatakan juga tabi'in. Ya, kenapa dikatakan sahabat? Karena dia berinteraksi dengan Nabi SAW meskipun hanya melalui surat. Ya, bisa juga dikatakan sebagai tabi'in karena beliau secara fisik hanya berinteraksi dengan para sahabat. Jadi Najasyi ini bisa juga dikatakan sebagai sahabat dan bisa juga dikatakan sebagai tabi'in. Tapi pada intinya beliau adalah seorang muslim. Beliau adalah seorang muslim. Para jemaah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini Syatalawi ya menukil dua dalil berkaitan dengan larangan mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mencela di sini bisa saja yang merendahkan, bisa saja melecehkan, atau bisa saja ya tindakan-tindakan yang disinyalir pelecehan baik secara tegas ataupun secara sir atau secara uh, tersirat begitu ya secara tersirat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam ya, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadukum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam ya, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Ya, jangan mencela para sahabat. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, atau demi Allah, kata Nabi SAW, seandainya salah seorang kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud ya atau semisal gunung Uhud, maka tidak akan mampu menyamai segenggam tangan mereka, tidak pula setengahnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, jadi apabila ya kita sodakoh ya, kita infakkan segunung Uhud emas, dan para sahabat menginfakkan segenggam tangan mereka sesuatu ya, maka tidaklah menyamai kedudukan antara sodakoh kita dan sodakoh yang dilakukan oleh sahabat. Ini menunjukkan akan keutamaan para sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam ya. Dan juga di sini Nabi alaihi salatu wassalam ya mewanti-wanti kepada kita agar jangan sampai kita mencela ataupun merendahkan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam apapun alasannya. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalil yang kedua ya. Dan ini juga merupakan ancaman bagi orang yang mencela para sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka ia terkena laknat Allah Subhanahu wa taala, laknatnya para malaikat,
dan seluruh manusia. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ya. Jadi apabila kita ya mencela para sahabatnya Nabi alaihi salatu wasalam, maka kita terancam mendapatkan laknat. Bukan hanya laknat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga laknat dari para malaikat dan laknat dari seluruh manusia. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau melanjutkan bahwa sepatutnya ya orang Khawarij dan orang Syiah Rafidhah, ya, orang Rafidhah gemar mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, ya, Utsman, Ali, ya. Maka hendaknya mereka yang mencela para sahabat itu takut akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah mereka khawatir seandainya apa? Seandainya Allah membenamkan mereka atas ucapan yang mereka ucapkan ya dan perbuatan mereka terhadap insan terbaik sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah uh, penjelasan oleh beliau bahwasanya ya akan kita dapati kebanyakan orang yang mencela Nabi SAW ya kecuali mereka ya bagian dari orang munafik atau orang khawarij atau Rafidhah ya, atau Syiah. Karena kita akan temukan bahwa misalnya Syiah ya mereka mencela sahabat yang utama di sisi Nabi SAW ya mereka mencela Abu Bakar, Umar, ya Utsman ya mereka mengatakan bahwasanya mereka ini pengkhianat, mereka bertiga ini kafir begitu. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Rafidhah. Jelek perkataan mereka terhadap para sahabat senior Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal jelas-jelas ya para sahabat yang dimaksudkan itu adalah para sahabat yang jelas dijamin masuk surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Masuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga begitu. Dan sebagian mereka itu adalah ahli Badar ya. Di mana ahli Badar itu tentu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosanya akan diampuni ya yang lalu dan yang akan datang. Dosanya akan diampuni begitu, ahli Badar begitu. Ya. Oleh karena itu ya tidaklah kita dapati orang yang mencela sahabat Nabi SAW kecuali ya dia orang munafik, khawarij atau orang Rafidhah. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Zur'ah mengatakan, ini disebutkan oleh Abu Zur'ah, beliau mengatakan apabila engkau melihat seseorang mencela salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka ketahuilah kata beliau, dia adalah zindik atau munafik. Karena sesungguhnya ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi kita adalah benar, Al-Quran adalah benar, dan yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita itu adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka yang mencela tersebut sebenarnya ingin merusak kesaksian kita terhadap benarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, celaan tersebut sebenarnya lebih pantas ditujukan pada orang yang mencela sahabat karena mereka adalah zindik atau munafik. Ini dikatakan oleh Abu Zur'ah. Jadi ketika kata Abu Zur'ah ini, ketika kita ya temukan seseorang yang mencela sahabat Nabi, salah seorang ya, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka pada hakikatnya dia mencela syariat. Karena tidaklah kita mendapati syariat ya, setelah Nabi alaihi salatu wassalam kecuali dari para sahabat yang mempraktekannya dan menyampaikannya kepada kita hingga saat ini. Tidaklah kita dapati kecuali dari para sahabat. Disusul kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Maka fatal apabila seseorang jatuh ya, mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia juga hakikatnya mencela akan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Karena tidaklah kita mengambil dari keduanya kecuali dari
para sahabat ya. Karena para sahabat yang melihat praktik Nabi SAW langsung, yang mengambil langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Perjumpaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan larangan, celaan dan ancaman ya kepada orang yang mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Perjumpaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bagaimana seharusnya keyakinan kita kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana keyakinan kita kepada para sahabat Nabi SAW? Bagaimana kita mendudukan para sahabat Nabi SAW di dalam kehidupan kita? Ya, bagaimana? Kita akan mengambil beberapa faedah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzanni dalam Syarh Sunnah tentunya. Ya. Yang pertama, ya bahwasanya setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaknya mencintai para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mencintai sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena mereka lah yang telah membantu perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali membantu perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga mereka telah melihat langsung, berinteraksi langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Sehingga apa? Mencintai sahabat Nabi SAW adalah bagian dari keimanan kita. Bahkan dari pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga barang siapa yang mencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, melecehkan, maka dia keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tidaklah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali mereka memuliakan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sedangkan membenci para sahabat, maka dikhawatirkan akan jatuh dalam kemunafikan atau bahkan menjadi munafik ketika kita membenci para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mencela mereka, merendahkan mereka. Ya. Apakah tujuan kita bermain-main? Apakah kita benar-benar serius? Maka tetap tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana dalam hadis ya. Ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansari. Ya. Di antara tanda iman adalah mencintai orang Ansar ya, para sahabat Ansar. Dan di antara tanda kemunafikan adalah membenci sahabat Ansar. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya ya, ketika seseorang membenci sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka bisa dikatakan itu adalah di antara tanda kemunafikan. Tanda kemunafikan. Dan ketika kita mencintai para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu bisa menjadi indikator akan benarnya iman kita begitu. Tentunya setelah kita mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita teladani mereka, kita ambil pelajaran dari setiap kisah mereka yang kita dengar begitu. Bukan hanya sekedar mencintai tanpa bukti, akan tetapi mencintai dengan membuktikan begitu. Kemudian dalam hadis lain ya disebutkan la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun. Man ahabbahum fa ahabbahu Allah wa man abghadahum fa abghadahu Allah. Tidaklah mencintai para sahabat Nabi kecuali orang-orang mukmin dan tidaklah membenci mereka kecuali orang-orang munafik. Siapa yang mencintai para sahabat, Allah akan mencintai mereka. Dan siapa yang membenci para sahabat, maka Allah juga membenci mereka. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka apabila kita ya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mencintai para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena ini ya akan
bisa ya menggapai cintanya Allah, tidak akan bisa kita menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala apabila kita justru membenci para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini sudah final begitu ya. Itu yang pertama, bahwasanya setiap muslim, ya setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir wajib mencintai para sahabat Nabi SAW. Artinya apa? Tidak ada celaan kepada para sahabat Nabi SAW. Yang ada hanya apa? Penghormatan, meneladani. Ya, karena kalau sudah cinta, ya maka tidak boleh kita mencela yang kita cintai. Yang ada hanya kita meneladani mereka, kita ikuti langkah-langkah yang sudah mereka lakukan. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita apa? Menyebut-nyebut ya, mengenang kebaikan dan apa? Keutamaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sampai-sampai ya para ulama terdahulu ya tentu mereka berlomba-lomba ya, semangat di dalam mengumpulkan hadis atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan fadilah ya, berkaitan dengan sejarahnya para sahabat Nabi alaihissalam, berkaitan dengan kebaikan mereka, serta menuliskan faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah-kisah mereka. Ya, sehingga tujuan mereka adalah agar kaum muslimin mengetahui keutamaan para sahabat Nabi alaihissalam. Dan tidaklah mereka lakukan ini kecuali untuk mengejar apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Hendaknya kita menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Jika sahabatku disebut-sebut selain dari pujian, hendaknya kita menahan diri kita. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani ya, dan disesuaikan oleh Syekh Albani. Oleh karena itu, ya, apabila kita tidak menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, ya, maka kita akan tidak ada bedanya kita dengan ahli bidah, di mana mereka sibuk membicarakan perselisihan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya dengan membawakan apa kisah-kisah atau cerita-cerita dusta. Kita tahan diri kita. Seperti yang kita ketahui, masa terjadinya fitnah di masa Utsman, terjadinya fitnah di masa Ali, sehingga terjadi misalnya perang Jamal, kita tahan diri kita dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat itu. Jangan sampai kemudian kita mengeluarkan statement dan disinyalir statement itu justru merendahkan para sahabat Nabi alaihi wasallam, karena kita terlalu berdalam-dalam di dalam perselisihannya para sahabat Nabi alaihi wasallam, terutama di zaman fitnah ya, yang ada di masa Utsman dan Ali ya. Maka kita hendaknya menahan diri dari perselisihan para sahabat. Namun yang perlu kita ketahui jemaah sekalian bahwa tentu perselisihan di antara para sahabat itu amatlah sedikit ya. Namun demikian ya, uh, memang terjadi khilaf juga di antara para sahabat berkaitan dengan masalah ijtihad begitu ya. Dan mereka diberikan keutamaan ya. Dan ketika mereka benar maka mereka diberikan 2 pahala. Dan ketika mereka keliru maka mereka diberikan 1 pahala. Ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila seorang hakim berhukum, ya, kemudian dia berijtihad, kalau benar ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Kalaupun keliru dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Para jemaah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sikap kita kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bukan justru malah mencela mereka, mendustai mereka,
Tidak seperti itu, ya. Dan hendaknya kita mendoakan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, Pak. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, berilah ampunan, ampunilah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau lagi maha penyantun, lagi maha penyayang. Ini Al-Hasyr ayat 10. Maka hendaknya kita doakan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan poin penting yang perlu kita catat bahwa para sahabat Nabi SAW juga manusia. Kadang mereka keliru, ya. Kadang mereka, tapi mereka berusaha agar tetap berjalan di atas kebenaran. Ketika mereka keliru, mereka diingatkan dan langsung rujuk kepada kebenaran. Bukan malah membangkang, bukan malah membantah. Mereka ingat dan rujuk kepada kebenaran. Ya, itu sikap para sahabat apabila mereka terjatuh di dalam kekeliruan. Ya, kemudian ya di antara keutamaan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, apa kata Nabi? La tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala muqamu ahadihim sa'atan khairum min amali ahadikum umrah. Ya. Janganlah kalian mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya para sahabat sejam dalam solat lebih baik dari amalan salah seorang di antara kalian selama hidupnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini tidaklah lain kecuali menunjukkan akan keutamaan para para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, sejatinya mereka itu hendak mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu mustahil, tidak mungkin. Akhirnya mereka mencela para sahabat, sehingga apa? Orang-orang pun akan mengatakan kepada beliau, ya, akan uh, apa namanya? Justifikasi yang melekat kepada sahabat juga akan mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia adalah seorang yang buruk karena memiliki sahabat yang buruk. Jika dia seorang yang baik, tentu para sahabatnya adalah orang-orang yang baik. Ini dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka hakikatnya orang yang mencela sahabat, maka dia juga mencela Nabi SAW. Karena Nabi SAW akan terkena getahnya juga. Gitu. Ya. Nabi SAW akan terkena getahnya juga. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita mudah mencela para sahabat Nabi alaihissalam. Ya, dan kita temukan itu ya banyak sekali ya cerita, baik itu cerita atau tulisan ataupun statement baik yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau bahkan orang kafir sekalipun ternyata menyudutkan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Na'udzubillah min zalik. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala juga mengatakan, di sisi para sahabat Nabi adalah perkara yang benar. Maka barang siapa yang merusak kehormatan mereka atau sebagian mereka, berarti dia telah terjerumus ke dalam jurang yang tidak akan mungkin keluar darinya dengan selamat. Ya, jadi kata beliau ini, kalau seseorang itu terjatuh mencela atau merusak kehormatan sebagian sahabat atau mungkin semua sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan sulit ya keluar dari jurang kesalahan itu. Karena ketika kita mencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ini ya masalah yang berantai begitu. Dia akan terus saling taut menaut ya. Semua sahabat juga akan terkena getah.
Ya, bukankah sahabat yang dijelekkan itu bersahabat dengan sahabat fulan? Bukankah bersahabat juga dengan si fulan? Jadi dia taut menaut begitu, sehingga akan sulit bagi orang akan keluar, ya, apa namanya, akan sulit orang akan keluar darinya dengan selamat begitu. Ya, dan hendaknya kita berhati-hati jemaah sekalian, ya. Jangan sampai kita ya bermudah-mudahan di dalam mencela, membenci, ya, bersenda gurau, baik serius atau sungguhan, dan membawa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam di dalamnya, ya. Atau misalnya dibuat lagu-lagu, dibuat lawakan, hati-hati. Apalagi kalau sampai mencatut nama Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah Muhammad, mengapa kepada Allah, kepada ayatnya dan rasulnya kamu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Ini At-Taubah ayat 65 sampai 66. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan mencatut nama sahabat Nabi SAW, mencatut ya nama tabi'in, mencatut nama tabi'ut tabi'in, kemudian dijadikan sebagai bahan olok-olok. Ya, apakah kemudian mencatut putranya Nabi alaihissalam semuanya? Ya, jangan sampai kita mencatut nama mereka dengan tujuan untuk memperolok-olok mereka. Ya, para jemaah yang kenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bagaimana ya pandangan para ulama berkaitan dengan masalah ini? Berkaitan dengan status pelaku orang yang mencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam masalah ini maka berkaitan dengan tuduhan dan celaan kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka bisa dilihat dari tiga sisi sebetulnya. Yang pertama bahwasanya mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam secara terang-terangan mengatakan bahwasanya para sahabat itu kafir, para sahabat itu fasik, atau perkara atau perkataan yang semisal dengan, maka konsekuensinya ini membawa kepada kekufuran dan kefasikan. Ya, maka orang yang melakukan tuduhan seperti ini mengatakan bahwasanya misal ya Abu Bakar kafir, ya, Umar kafir, Utsman kafir, Zubair bin Awam begitu juga, ya. Maka dia dijatuhi ya hukuman mati dan dia dihukumi kafir, ya. Berkata Syekhul Islam, berkata Syekh Al Utsaimin rahimahullah, ya. Maka celaan ini bisa membuat pelakunya menjadi kafir karena ia telah mendustakan Allah dan Rasulnya yang telah memuji dan meridhoi mereka. Bahkan siapa yang meragukan kekafiran semacam ini, maka kekafirannya telah nyata. Karena inti perkataan telah dinukil oleh Al-Quran dan Sunnah, ya, bahwa mereka adalah orang-orang kafir atau fasik. Kemudian dinukil juga dari Al-Qadi bin Iyad, ya, mengatakan bahwa barang siapa mencela salah seorang sahabat Nabi alaihi salam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, Amr bin As, ya. Jika ia mengatakan mereka di atas kesesatan dan kekafiran, maka pelakunya itu harus dibunuh. Namun jika mereka mencela dengan selain celaan itu, maka mereka dihukum dengan hukuman yang berat. Ini dikatakan oleh Al-Qadi bin Iyad. Maka ini yang pertama. Apabila celaan ya atau cercaan atau hinaan itu mengatakan bahwasanya pas sahabat ini kafir, ya sahabat ini kafir, maka dia dihukumi pelakunya dihukumi kafir dan dihukum mati. Adapun eh, ketika mereka mencela dengan selain perkataan itu, maka mereka dihukum dengan hukuman yang berat begitu, ya. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, ya, eh, tadi yang pertama, ya celaannya berupa misalnya mengkafirkan para sahabat Nabi alaihissalam atau mengatakan para sahabat itu fasik. Ya. Kemudian yang kedua, ya celaan kepada para sahabat itu berupa umpatan atau melaknat para sahabat, ya, atau menyebut para sahabat atau mensifati para sahabat dengan kata-kata yang buruk. Ya. Sebagian ulama menghukumi pelaku orang yang melakukan ini kafir dan dijatuhi hukuman mati. Dan sebagian lain yang menilainya tidak kafir, ya, namun dia dihukum dengan hukuman yang berat, seperti misalnya dicambuk, dipenjara sampai mati, atau dia diperintahkan bertaubat begitu. Ya, Eh, misalnya dikatakan oleh Syal Utsaimin mengatakan bahwa menurut pendapat bahwa ia tidak kafir, namun ia wajib dihukum cambuk dan dipenjara sampai sampai mati atau sampai ia rujuk kepada atau kembali dari perkataannya begitu. Ya, misalnya mensifati para sahabat ya dengan sifat-sifat atau melaknat para sahabat. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan dia kafir dan dijatuhi hukuman mati. Namun sebagian lain mengatakan tidak kafir, tapi dia dihukum hukuman berat begitu sampai ia bertaubat begitu. Ya. Jadi itu yang kedua. Tadi yang pertama adalah mencela bahwa para sahabat itu kafir. Yang kedua itu misalnya mencela sahabat dengan perkataan di bawah status kafir, misalnya melaknat para sahabat begitu, atau mensifati sahabat dengan yang tidak seharusnya. Kemudian yang ketiga adalah mencela para sahabat dengan hal yang tidak mencederai agamanya, misalnya menyebut para sahabat dengan sebutan kedekut, ya, bakhil, ya, atau penakut, atau misalnya mensifati sahabat bahwa sahabat ini garang misalnya, atau pemarah misalnya, ya. Dan ketika celaan ini disifati kepada para sahabat, maka orang yang melakukannya, ya, dia tidak dihukumi kafir, namun dia dihukum takzir. Hukumnya diserahkan kepada pemerintah pemerintah Islam. Maka tergantung tingkat hukumannya, tergantung bagaimana putusan dari apa namanya pemerintah begitu berkaitan dengan kadar hukumannya. Ya, disebutkan oleh Imam Ahmad, dan ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa tidak boleh seseorang itu yang menyebut salah satu keburukan mereka, menfitnah salah seorang mereka dengan aib dan kekurangannya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka pemerintah Islam wajib menghukumnya. Tidak boleh dimaafkan, ya, tapi harus dihukum dan diminta untuk bertaubat. Jika bertaubat, maka diterima taubatnya. Jika tidak mau bertaubat, kemudian diulangi lagi hukumannya, kemudian dipenjara sampai mati atau ia kembali bertaubat. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagaimana yang ditukil oleh Syekhul Islam. Para jemaah bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan temukan jadi zaman ini banyak sekali ya berkaitan dengan kisah-kisah yang beredar di masyarakat mengenai para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan ternyata setelah diselidiki ternyata kisah itu tidak benar. Ya, misalnya kisah Umar yang mengubur anak perempuannya, atau kisah-kisah yang dimana kisah itu ternyata merendahkan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka yang seperti itu kadangkala perlu dicek akan kebenarannya, karena biasanya cerita itu ya bersumber dari orang yang memang membenci para sahabat Nabi, ya, dari orang Rafidhah, ya. Termasuk diantaranya banyak sekali lagu-lagu yang ternyata atau musik yang menyudutkan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka pada hakikatnya dia sudah menyudutkan Nabi alaihi salatu wassalam dan menyudutkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala.
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa terjatuh dari perkara yang tidak di yang apa namanya perkara yang bisa menjerumuskan kita di nerakanya Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita apa namanya diberikan kemampuan untuk menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.